Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, terima kasih untuk kita bisa belajar firman Tuhan kembali bersama pada pagi hari ini. Dan hari ini firman Tuhan kita diambil dari satu nats yang sangat terkenal ya. Satu nats yang sangat terkenal yang mungkin kita semua sudah tahu dan tahu ceritanya bagaimana tentang seorang muda yang datang kepada Yesus lalu bertanya bagaimana caranya masuk ke surga, mendapatkan kehidupan kekal. Dan kemudian kita sampai pada satu bagian ayat yang berkata bahwa lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya yang masuk ke dalam kerajaan surga. Yang sebenarnya mengacu kepada bagaimana Tuhan yang mengizinkan dan memungkinkan bahwa segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi mari kita membaca bersama ayat firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang diambil dari Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-17 sampai 27. Saya akan membacakannya bagi kita bersama. Bapak Ibu boleh ikut menyimaknya bersama dan kita akan belajar firman Tuhan dari bagian nats firman Tuhan ini. Dengan judul perikop, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu tahu segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih padanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambungnya lagi, "Alangkah anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah, tetapi bagi manusia itu tidak mungkin. Sebuah misi yang mustahil, mission impossible. Itu judul khotbah saya pada pagi hari ini ya. Bagaimana seorang unta mau masuk ke dalam lubang jarum. Seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Mission impossible. Jangan terkecoh dengan gambar yang menarik di depan. Ini hanya menolong kita punya gambaran bagaimana unta mau terbang ke lubang surga yang kecil itu gitu. Tetapi inilah ceritanya gitu. Saya mau mengajak salah seorang teman kita untuk sedikit berrole play untuk kita melihat bahwa sesungguhnya ya semua orang itu gitu, orang muda ini datang kepada Yesus dengan sangat excited gitu ya, dengan sangat bersemangat karena dia akan dikatakan di ayat 17 apa? Dia datang berlari-lari mendapatkan Yesus lalu bertelut di hadapan Yesus dan bertanya, "Guru yang baik," gitu ya. "Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi dia datang ya jadi ketika Yesus berjalan bersama dengan teman-temannya gitu ya. Yesus dalam perjalanan betulnya. Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya. Jadi Yesus datang, Yesus berjalan, dia sedang berjalan. Lalu ada seorang muda. Ini orang muda kita. Ayo sini orang muda kita berlari. Ayo orang muda kita berlari. Dan bertelut. Ya. Dan dia berkata, "Guru yang baik, bagaimana caranya untuk aku mendapatkan hidup kekal?" Terima kasih Nathan. Jadi kita bisa melihat sebuah visualisasi ya. Bagaimana seorang muda itu lari dengan semangat untuk mendapatkan Yesus yang sedang dalam perjalanan. Ini tuh seperti kita sebenarnya. Saya punya pertanyaan ya. Siapa yang mau masuk surga? Oke. Jadi statementnya adalah semua orang ingin masuk surga seperti orang muda yang kaya ini. Betul? Semua orang ingin masuk surga seperti anak muda yang
kayak ini, semua orang ingin masuk surga. Anak muda ini lari dengan semangat dan bertanya, guru yang baik, gitu ya, bagaimana cara aku masuk surga? Tapi kemudian Yesus mengendus sesuatu gitu ya. Gitu. Kalau mungkin bahasa gaulnya anak-anak 90-an tuh 2000 awal kita punya bahasa namanya peres gitu ya. Saya kurang tahu apa anak sekarang bilang kata peres itu. Sesuatu yang politis gitu, ada makna di balik kata-katanya gitu ya. Jadi dia berkata guru yang baik gitu. Dia seolah-olah menjilat gitu ya kepada Yesus. Bagaimana aku bisa masuk ke dalam surga? Yesus mengerti, melihat isi hati pemuda ini. Dan kemudian Yesus menjawab, mengapa kau katakan aku baik gitu? Tak seorang pun baik selain daripada Allah saja. Meskipun kita tahu bahwa Yesus adalah Allah gitu. Jadi dikatakan, inilah keinginan manusia. Semua manusia ingin masuk surga. Dari zaman dahulu kala gitu. Sehingga manusia-manusia kalau kita belajar tentang kebudayaan, manusia selalu mencari cara untuk mendapatkan Tuhan ya, mendapatkan keselamatan, mendapatkan kehidupan kekal, mendapatkan keabadian atau apapun itu juga. Kita tahu ada tetangga kita di sebelah, mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik supaya mereka dapat masuk ke dalam surga, mendapatkan perkenanan Allahnya. Mereka berpuasa, mereka ada juga mereka yang memisahkan diri dari dunia gitu, bertapa, bermeditasi, nggak ketemu siapa-siapa, nggak makan hal-hal yang lain-lain, hanya makan putih dan air putih saja gitu. Supaya mereka bisa membersihkan diri mereka, supaya bisa mereka mencapai surga. Ada pula filsafat-filsafat Yunani kuno gitu ya, kita tahu Stoik gitu. Mereka mencapai ketenangan dan bisa mencapai keseimbangan sehingga mereka bisa masuk ke dalam afterlife gitu, kehidupan setelah kematian dengan bagaimana mereka mengekang diri mereka gitu, menyiksa diri dalam artian melimitasi segala sesuatu yang mereka harus lakukan, menjauhkan diri dari dunia, membatasi segala sesuatu yang mereka harus kerjakan. Ada pula orang-orang seperti Mahatma Gandhi yang menjadi pasifis gitu ya, artinya kita bisa mencapai surga kalau kita hidup dengan penuh kedamaian dan ketentraman. Kita anti kekerasan dan sebagainya macamnya. Bukan berarti segala sesuatu itu akhirnya menjadi sebuah upaya manusia untuk mencapai kekekalan, untuk mencapaikan kehidupan kekal, untuk mencapai ke dalam surga itu. Dan anak muda ini sudah melakukan segalanya. Dia katakan, Yesus kemudian mengatakan ya, mengucapkan sebuah perintah Allah, ya betul ya, perintah Allah ya. Dikatakan kalau kita mengutip ke dalam kitab Keluaran gitu, ketika Allah menuliskan kepada Musa, dia mengatakan hal-hal demikian. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan anak muda itu berkata dengan sangat bangganya, dia mengatakan, semuanya sudah kulakukan. Upaya-upaya mengikuti hukum, upaya-upaya melakukan perkara-perkara yang tertulis dan dapat kulakukan, semua sudah lakukan. Ada kebanggaan diri sendiri ya. Dia bicara dengan bangga ya. Karena bagaimana kita tahu dia bicara dengan bangga, semua sudah kulakukan? Karena ketika perintah berikutnya Yesus katakan, dia menjadi kecewa dan sedih hati. Karena dia sudah bangga dengan apa yang dia sudah lakukan. Dia sudah punya ekspektasi, aku sudah melakukan yang baik. Kita nggak akan pernah kecewa kalau kita nggak punya ekspektasi. Betul ya Bapak ya? Kalau kita bisa kecewa kalau kita punya ekspektasi dan ekspektasi itu kita tidak tercapai. Makanya kita menjadi kecewa dan kita menjadi sedih. Orang muda ini punya ekspektasi. Sepertinya aku cukup untuk punya hidup kekal. Gitu. Tapi ternyata tidak cukup. Dia ingin masuk surga dengan apa yang dia sudah lakukan. Dengan ketaatan terhadap perintah agama yang dia kerjakan. Tetapi semua itu tidak pernah cukup. Upaya manusia tidak pernah cukup. Bahwa manusia selalu berupaya untuk mencapai surga, tetapi segala upaya manusia tidak akan pernah cukup. Karena yang perlu kita lakukan gitu, kalau kita melihat di ayat terakhir dikatakan, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Bukan tentang unta masuk lubang jarum yang tidak mungkin ya, tetapi bagaimana seorang manusia masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu tidak mungkin. Bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah sebab segala sesuatu adalah mungkin. Bahkan yang tidak mungkin itu tadi, bagaimana manusia dapat mencapai kerajaan surga. Jadi kita bisa katakan bahwa hanya Allah yang memungkinkan manusia untuk dapat mencapai surga. Hanya Allah yang dapat memungkinkan manusia untuk mencapai surga. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Jadi bagi manusia,
surga itu adalah sebuah ketidakmungkinan. Dengan segala upaya kita, bagaimana kita melakukan perbuatan baik, kita berbagi rezeki berkat kita kepada orang-orang lain, kita memberikan segalanya, persembahan kita paling banyak di gereja, nggak akan bisa bikin kita masuk ke dalam surga. Karena kalau Allah tidak berkenan, kalau Allah tidak menginginkan, kalau Allah tidak mengundang, kalau Allah tidak membawa kita kepada surga, kita tidak akan pernah mencapai surga. Kalau kita mengurung diri kita, memisahkan diri kita dari dunia, dari segala hawa nafsu dunia, makan yang enak-enak, nonton film yang bagus, pergi jalan hangout-hangout, happy-happy bersama dengan keluarga, terus kita berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, tidak akan pernah membawa kita kepada surga. Kalau Tuhan tidak membawa kita ke surga. Jadi, dan Yesus bicara kepada orang muda itu dikatakan, ikutlah aku. Kenapa Yesus bicara demikian? Kalau kita merujuk kepada Yohanes 14 ayat 6, Yesus mengatakan ya dalam perjalanannya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalannya adalah Yesus, yang adalah Allah itu sendiri yang memungkinkan kita mencapai surga. Jadi Yesus adalah satu-satunya jalan kita menuju ke surga. Tanpa adanya Yesus, tanpa adanya kasih Allah, tanpa adanya anugerah dari Allah, tidak ada seorang pun dapat sampai kepada kehidupan kekal itu. Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Bukan karena, kita baca bersama ya, Efesus 2 ayat 8 dan 9, karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan karena hasil usahamu sendiri, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Seperti orang muda tadi. Dia memegahkan dirinya karena dia sudah berupaya, dia sudah berusaha, dia sudah menjalankan segala perintah Allah yang Yesus kutip dari kitab Taurat. Ya. Dia dengan bangga mengatakan, semua itu sudah kulakukan sejak masa mudaku. Dia seorang muda yang kaya, dan dia mengatakan semua sudah kulakukan sejak masa mudaku. Berarti dia merefer ke waktu yang dulu, gitu ya. Artinya masa muda dia mungkin masa-masa remaja seperti Cleora yang sedang bernyanyi di sini tadi, gitu ya. Terima kasih Cleora sudah bernyanyi dengan sangat luar biasa hari ini, gitu. Jadi dari masa mudanya dia sudah melakukan perintah Allah, dididik dengan baik di dalam keluarganya, saya yakin dan percaya. Tetapi semua itu tidak pernah cukup. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada kamu memegahkan diri, gitu. Orang muda ini memegahkan diri. Itulah kejatuhannya, makanya dia kecewa dan sedih hati. Gitu. Jadi jangan kita berbangga ketika kita rajin pelayanan, jangan kita berbangga ketika kita paling benar atau paling pintar di dalam kelompok Bible study kita gitu. Jangan kita berbangga gitu, karena semua itu tidak membawa kita ke dalam surga kalau bukan karena kasih karunia Allah. Saya punya cerita sedikit ya. Kalau misalnya gitu, Bapak Ibu, Saudara ada yang pernah tahu rumah saya? Beberapa tahu rumah saya ya. Beberapa tahu saya rumah. Saya kasih tahu, rumah saya itu ada di perumahan namanya Grand Taman Semesta Mas di wilayah Tajur Halang, Bogor. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk datang ke rumah saya, tapi saya nggak kasih tahu jalannya. Bisa nyampe nggak? Bisa. Ada Google Maps sekarang ya gitu. Tapi kalau bayangkan kita nggak punya Google Maps, kita tidak pernah pergi ke sebuah tempat yang kita diundang untuk datang ke situ, bisa kita sampai? Nggak bisa. Harus ada orang yang datang dari tempat itu atau pernah ke tempat itu yang menemani kita untuk berjalan ke sana untuk kita bisa sampai ke sebuah tempat tersebut. Siapakah di antara manusia yang pernah ke surga atau pernah dari surga atau pernah pergi ke surga terus turun lagi terus bisa bawa kita ke surga? Ada manusia satupun? Nggak ada ya? Nggak ada. Hanya Yesus Kristus yang turun dari surga dan naik ke surga yang bisa membawa kita kepada surga. Hanya yang datang daripada Allah bisa membawa kita kepada Allah. Saya mengajak kita melihat kembali kitab Yohanes gitu. Jadi saya senang melihat ucapan-ucapan Yesus di dalam kitab Yohanes ini karena banyak sekali ucapan Yesus di dalam kitab Yohanes ya. Kita melihat di Yohanes pasalnya yang ke-6 ayatnya ke-44 sampai 47. Yesus berkata demikian kepada murid-muridnya dan orang banyak gitu. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kepada Allah, kepada Bapa, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis di dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat
Bapa. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Siapa yang percaya kepada Allah, Yesus Kristus, yang datang kepada Yesus Kristus, mengikuti ajaran, pengajaran, dan beriman kepadanya dapat sampai kepada surga. Dapat sampai kepada hidup kekal. Hidup kekal adalah mustahil kalau kita berusaha sendiri, kalau kita berupaya sendiri, kalau kita hanya sekedar rajin beribadah, sekedar berdoa dan baca firman Tuhan, tetapi tidak beriman sungguh-sungguh, tetapi tidak ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak benar-benar melihat Yesus Kristus sebagai jalan satu-satunya yang bisa kita yakini untuk membawa kita kepada surga. Jadi surga hanya dapat dicapai dalam anugerah Allah melalui Yesus Kristus sebagai jalannya. Surga hanya dapat dicapai ketika kita sungguh-sungguh Yesus Kristus sebagai jalan yang membawa kita kepada surga. Dan saya mengajak kita untuk melihat bagian terakhir. Jadi khotbah hari ini tidak panjang lebar gitu ya. Jadi karena ini sangat jelas dan saya rasa ini menjadi panggilan bagi kita bersama ketika kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah jalannya. Bagaimana cara kita ikut Yesus? Disinilah yang kemudian menjadi tantangannya. Disinilah yang kemudian mematahkan ekspektasi orang muda yang kaya tadi. Karena dia diminta untuk apa? Menjual segala hartanya, membagikannya kepada orang-orang miskin, terus datang kepada Yesus dan ikut Yesus. Dikatakan, datanglah kemari dan ikutlah aku. Bahwa sesungguhnya ikut Yesus itu bukan sekedar tentang jual harta gitu. Bukan tentang sekedar jual harta. Bukan berarti kita nggak boleh menjadi orang kaya dan punya banyak uang. Tidak serta bicara tentang apa yang kita punya secara material yang kemudian itu akan mengurangi atau membatasi atau menjadi halangan daripada kita untuk ikut kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak bicara tentang hal itu sesungguhnya gitu. Ikut Yesus adalah bagaimana kita hidup berserah penuh kepada kehendak Tuhan. Hidup berserah penuh kepada jalannya Tuhan. Hidup berserah penuh untuk sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan mengatur segala jalan kehidupan kita. Dan ketika Yesus bicara tentang unta dan lubang jarum gitu ya, bagaimana unta masuk ke dalam lubang jarum, Yesus tidak bicara tentang bagaimana lubang jarum seperti lubang jarum jahit gitu. Tetapi secara konteks di Yerusalem pada zaman itu, ketika malam hari tiba gerbang-gerbang akan ditutup dan orang-orang tidak bisa masuk lagi ke dalam kota. Nah, di kota-kota yang berkubu, jadi pada zaman dulu tuh kota-kota berkubu ya, ada tembok-tembok kotanya gitu, tidak seperti zaman sekarang yang tinggal kita lewat tol bisa masuk pindah kota lain. Tapi zaman dulu masuk sebuah kota ada tembok-tembok pemisah karena mereka harus menjaga diri ketika terjadi perang. Nah, di tembok-tembok kota itu ada lubang-lubang yang ukurannya hanya sebesar manusia. Jadi kayak ya orang-orang kalaupun harus masuk dan lewat ke dalam lubang itu, mereka harus menanggalkan semua barang bawaan mereka gitu ya. Mereka harus meninggalkan semua barang bawaan mereka untuk mereka bisa masuk menyelinap ke dalam lubang tersebut untuk masuk ke dalam kota. Tidak seperti gerbang kota yang besar untuk mereka bisa masuk dan keluar seenaknya gitu. Tapi lubang jarum ini adalah bagian lubang di tembok kota Yerusalem untuk mereka melepaskan segala bawaannya supaya mereka bisa lewat. Jadi ketika kita ikut Yesus gitu, sesungguhnya yang Yesus harapkan adalah kita melepaskan segala hal dan keterikatan kita yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Ya, dikatakan jualah seluruh hartamu, tinggalkan semua hartamu, tinggalkan semua kepemilikanmu, tinggalkan semua keterikatanmu dan ikutlah aku. Datanglah kemari dan ikutlah aku. Dan ketika Yesus berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus tidak bicara tentang seorang yang bukan beruang ya, tapi beruang, memiliki uang gitu ya. Seorang yang memiliki keterikatan terhadap sesuatu. Dan kebetulan orang ini punya keterikatan terhadap hartanya. Tapi kita gitu ya, kita pun bisa memiliki keterikatan-keterikatan yang lain. Tidak serta-merta harta kita, tidak serta-merta uang kita, tidak serta-merta rumah kita, mobil kita, atau apapun yang kita memiliki, tetapi kita juga bisa punya keterikatan-keterikatan yang lain. Bisa juga karir pekerjaan kita yang lebih penting ketika yang kita pilih menjadi prioritas daripada bagaimana kita mengikuti Tuhan Yesus. Ataupun keluarga kita,
suami kita, anak kita, istri kita. When it comes untuk memilih gitu, apakah aku harus ikut kehendak Tuhan atau membela keluarga, mana yang kita pilih? Pilihan yang sulit bukan? Selalu akan menjadi pilihan yang sulit. Atau mungkin ketika kita punya sebuah hobi, kesukaan, interest kita, ataupun mungkin anak-anak muda zaman sekarang punya bias gitu. Ada yang tahu bias? Ya, kalau yang suka K-pop gitu, mereka punya bias idolnya sendiri gitu. Mereka mati-matian untuk nonton konser, beli merchandise, buat project gitu. Biasanya mereka yang itu teman-teman buat project untuk diberikan sesuatu ketika idolnya datang, mereka nonton konser, terus mereka menampilkan apa yang mereka sudah buat untuk ditunjukkan untuk idolnya. Apakah kita sudah menunjukkan yang terbaik untuk Tuhan kita? Seperti kita menunjukkan yang terbaik untuk para kaum muda yang suka terhadap selebritis idolanya, gitu. Menunjukkan bahwa mereka begitu menyukai dan menyenangi para pesohor-pesohor itu gitu. Apakah kita sudah melakukannya gitu? Apakah kita sudah melepaskan semua keterikatan itu? Sesungguhnya sebuah hal yang sangat sulit untuk dikotbahkan, jujur ya. Ketika membaca hal ini, mungkin kadang kita nggak sadar kita punya keterikatan yang kita miliki gitu. Atau bahkan ketika di dalam kehidupan kerohanian kita gitu, ketika kita melayani, pelayanan kita justru menjadi Tuhan kita daripada Yesus Kristus itu sendiri. Kita terikat kepada beban-beban pelayanan daripada kita terikat bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang setia. Kita terikat kepada hal-hal yang seolah-olah rohani, sepertinya baik, tetapi itu kemudian menjauhkan kita daripada relasi yang sungguh dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan menutup dengan sebuah cerita gitu dari seorang tokoh yang saya kenal kebetulan gitu ya, dan beberapa hari ini lagi naik daun karena dia adalah seorang sutradara satu alma mater dengan saya. Filmnya lagi tayang di bioskop 2-3 hari ini. Dia adalah seorang bernama Yandi Lawrence, ya, seorang sutradara film Indonesia dari keluarga yang sulit sekali, berasal dari Makassar, kehidupan mudanya sangat susah. Bukan dari keluarga Kristen, tapi kemudian menjadi anak Tuhan yang setia. Dan ketika dia mendapat panggilan daripada Tuhan, dia meyakini dengan cara yang ajaib dia bisa menjadi sutradara film gitu ya. Kehidupannya susah, dari Makassar, kalau dengar ceritanya sangat, keren juga ya, bisa ke Jakarta dan sekolah film di Jakarta, yang mana keluarganya nggak punya uang gitu. Dan dia meyakini bahwa inilah panggilan Tuhan baginya untuk menjadi seorang sutradara film. Bagaimana dia bisa menjadi seorang sutradara dan menjadi berkat. Tapi kemudian sampai di satu titik gitu ya, dia melihat bahwa, aku yang sudah menjadi sutradara film di Jakarta ini harus menjadi sutradara yang baik supaya bisa mengangkat derajat keluargaku ya. Karena mamaku jauh di Makassar, hidupnya susah gitu. Dia menjadi tumpuan keluarga, tapi sampai satu saat dia menyadari ketika dia berdoa kepada Tuhan bahwa menjadi sutradara film adalah ambisinya yang jauh melebihi bagaimana dia taat kepada Tuhan. Dan ketika dia berdoa, dia menangis gitu. Ini agak relate dengan saya gitu ya. Karena dia berkata demikian, Tuhan, kalaupun aku tidak menjadi sutradara film, aku nggak apa. Asal aku tetap menjadi anak Tuhan. Ya. Sebesar apapun ambisi kita, sekuat apapun keinginan kita, harapan kita, karir kita, harta kita. Kalau kita mau ikut Tuhan, berikan segalanya kepada Tuhan. Saya mengundang pemain musik untuk naik ke atas, boleh menemani kita di sini, menaikkan sebuah pujian. Saya mengajak kita untuk sedikit tunduk kepala. Kita merenungkan. Mungkin hari ini ada hal-hal yang tidak kita sadari mengikat kita. Mungkin hari ini ada hal-hal yang kita pikirkan itu baik-baik saja dan tidak apa-apa. Tapi mungkin terkadang hal itu menjauhkan kita untuk tetap menjadi anak Tuhan. Mungkin hal itu menjadi hal yang mengikat kita untuk bagaimana kita bisa menyerahkan segalanya, segala beban yang kita punya.
Mungkin kita rasa itu bukan beban, karena itu harapan kita. Mungkin kita rasa itu bukan sesuatu yang berat bagi kita, karena itu adalah cita-cita kita. Karena itu adalah hal yang kita senangi. Itu adalah hal yang kita sayangi. Tapi tanpa kita sadari, itu menjauhkan kita daripada Tuhan kita. Itu menjauhkan kita daripada bagaimana kita bisa hidup kekal bersama dengan Bapa di surga. Tetap berada di dalam pelukan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kita tetap menjadi anaknya. Untuk kita suatu saat kelak ketika Yesus Kristus datang. Hai anakku yang kukasihi, ayo pulang bersama dengan aku. Sudah siapkah kita berada pada momen itu? Sudah siapkah kita berada pada peristiwa itu? Mari kita tunduk kepala.